apa yang ditulis di dalam kitab suci, di dalam kitab ini kita terima sebagai firman Tuhan. Kalau lektor membacakan kitab suci dan kemudian di akhir itu dia mengatakan demikianlah sabda Tuhan, berarti ya kita percaya bahwa apa yang ada di dalam kitab suci yang dibacakan oleh lektor itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kalau mendengar kalimat Tuhan berfirman, kita tidak memahaminya. Tuhan ada di surga itu bicara, lalu manusia mendengarkan dan menulis. Karena kalau kita mengatakan Tuhan berfirman, Tuhan berbicara seperti seorang manusia, pertanyaannya, terus Tuhan bicaranya pakai bahasa apa? Kenapa? Bahasa itu juga terikat waktu, juga terikat tempat. Nggak bisa satu kata di satu tempat dengan tempat yang lain artinya sama semua. Nah, sekarang begini, kalau Bapak Ibu mendengar kata ini firman Tuhan, Tuhan berfirman gitu ya, yang dimaksudkan sebenarnya adalah Allah itu menyatakan diri. Allah menyatakan diri. Seperti tadi kita bisa berbicara tanpa menggunakan kata. Yang diajak bicara tanpa kata itu pada ngerti apa enggak? Ini kalau dikasih bunga mawar udah dirontokkan lalu ditaruh di keranjang diantar ke orang sakitnya marah, berarti dia paham enggak? Berarti dia paham. Atau yang lain lagi, Bapak Ibu sedang bersama terima tamu, bapaknya ngomong terus dan sampai hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diomongkan, dia omongkan. Ibu nyuruh dia diem tapi nggak pakai kata, gimana caranya? Diplototin. Tapi supaya nggak ketahuan orang, nggak ketahuan yang diajak bicara, injek kakinya. Injek kakinya. Dengan menginjak kaki, dia ibu bisa mengatakan stop, jangan ngomong bagian ini. Itu kalau diterjemahkan pakai kata. Tapi kalau nggak diterjemahkan, nggak, yang diajak ngomong nggak paham, bales injak gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan itu. Sekarang silahkan Bapak Ibu membayangkan Tuhan menyatakan diri itu lewat dua cara. Satu lewat alam dan kedua lewat peristiwa di dalam sejarah. Lewat alam. Lewat alam itu bagaimana? Sekarang Bapak Ibu semua orang beriman kan ya? Pernah rekreasi di alam dan mengagumi alam. Waktu itu kemana rekreasinya? Bisa ke laut, bisa ke gunung, bisa ke pantai. Ketika melihat pemandangan yang mengagumkan, belum bersuara, kaki saya kagum tapi belum bersuara, reaksi kita bagaimana? Kagumnya hanya melongo. Kemudian bersuara tapi tidak berkata-kata. Tuh bunyinya gitu kan. Kemudian bersuara, berkata tapi cuma satu kata. Nah, itu bukan kata. Kata Luar biasa. Cantik, yang keren, hebat, indah, cakep, keren, bagus. Terus Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, ketika melihat alam yang indah, yang hebat, yang bagus seperti itu, Bapak Ibu hati, pikiran terarah kemudian kepada Tuhan apa enggak? Iya. Ngomong apa? Bisa sampai orang mengatakan hebat sekali Tuhan itu ya gitu. Lalu di pikiran kita sebenarnya sudah ada pemahaman Tuhan membuat alam ini seperti ini, Tuhan membuat alam ini indah. Sekarang
Kalau Bapak Ibu diminta kemudian untuk mengungkapkannya dalam puisi, nah, jadilah puisi. Awalnya saya hanya mengatakan hebat sekali Tuhan yang menciptakan alam ini, gitu kan? Tapi Bapak Ibu ungkapkan itu dalam bentuk puisi. Jadilah puisi. Gimana bunyinya? Harus mikir dulu kalau ini. Tapi Allah menyatakan di lewat alam, Bapak Ibu menangkapnya, lalu mengucapkan kalimat. Nanti kalau diminta lebih serius, Bapak Ibu buat puisi. Nah, itu Tuhan bicara lewat alam. Apakah ada yang seperti itu? Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 8 ya. Sudah ketemu? Baik, lihat ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat 4. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Coba lihat ayat 4. Siang apa malam? Siang. Lihat ayat 4 baik-baik. Yang ada bulan sama bintang, nggak ada matahari. Malam. Jadi pemazmur ada di mana? Di luar ruangan, melihat langit, melihat bulan, melihat bintang. Terus dia juga lihat ayat 5, melihat dirinya sendiri, gitu kan? Jadi Bapak Ibu bayangkan situasinya, pemazmur ada di ruang terbuka, dia melihat langit, lihat bulan, lihat bintang, lalu pikirannya tertuju kepada Tuhan, dan kemudian lihat ayat 4 lagi, buatan jari. Terus, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Di dalam alam semesta ini manusia kan tampak kecil sekali gitu. Ini belum ada pesawat ya. Ini kalau ada pesawat lewat, pesawat itu kelihatan kecil kan ya. Tapi sebaliknya begitu kita naik pesawat melihat bawah, kelihatan manusia apa enggak? Kalau sampai kelihatan itu tanda udah mau landing. Nah, itu yang dimaksudkan. Tuhan bicara lewat alam, dan kemudian ya pemazmur, penulis kitab suci menangkap itu dan mengungkapkannya. Ada enggak yang tidak berupa ini puisi, doa seperti mazmur? Bapak Ibu baca Kejadian bab 1. Nanti akan ketemu yang aneh di situ. Ya, ketemu Kejadian bab 1. Ada referennya kan ya, yang tiap malam Paskah dinyanyikan. Maka jadilah petang, jadilah pagi. Nah, sekarang lihat hari pertama apa yang diciptakan? Terang kan ya? Terang. Hari kedua apa yang diciptakan? Cakrawala. Fungsi cakrawala untuk apa? Memisahkan air dari air, sehingga ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Terus air di bawah cakrawala dikumpulkan di satu tempat, lalu kelihatan yang kering. Yang kering dinamai daratan, lalu kumpulan air dinamai lautan. Hari ketiga apa yang diciptakan? Sudah hari ketiga atau belum? Hari ketiga apa yang dikatakan tentang hari ketiga? Airnya kumpul di satu tempat. Kemudian sekarang hari keempat apa yang dilakukan Tuhan? Hah?
tumbuh-tumbuhan itu masuk ke hari waktu daratan itu tadi. Jadilah benda penerang besar dan kecil, yang besar untuk menguasai malam, yang kecil untuk menguasai siang. Tunggu dulu. Hari pertama tadi apa yang diciptakan? Mataharinya sudah ada belum? Belum. Terus mana? Loh kok baru nanya sekarang? Udah berapa kali Paskahan? Loh iya kan? Udah berapa kali Paskah? Tiap malam Paskah pasti dinyanyikan. Kok nanyanya baru sekarang? Terus ada. Hari kelima. Apa yang dibuat? Bukan, tumbuh-tumbuhan sudah masuk dari ketiga tadi. Angkasa dan laut diisi. Ya. Ada binatang di udara, ada binatang di laut. Itu hari ke-5. Hari ke-6, daratan diisi dengan binatang. Bapak Ibu perhatikan pembagian binatangnya. Ada vertebrata, ada mamalia, moluska, nggak ada. Yang ada apa? Kan hari kelima itu udara diisi burung-burung, laut diisi binatang-binatang air kan. Hari ke-6 sekarang. Yang hari ke-6. Mana manusia? Ternak dan binatang melata, segala jenis binatang liar. Binatang melata, ternak, binatang liar. Nah, itu kan. Itu pembagian binatang zaman dulu kayak gitu. Kemudian manusia hari ke-6 ini juga. 7 libur. Nah, hari ke-7 baru ya istirahat. Enggak ada Bapak Ibu ketemu karnivora. Enggak ada. Yang ada herbivora semua. Lihat ayat 29 dan 30. Ayat 30 aja dah. Binatang semuanya makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Bapak Ibu, ini bukan buku biologi ya. Kalau lihat buku biologi ini salah. Binatang itu kalau menurut makanannya akan ketemu dengan herbivora, karnivora, omnivora. Nah di sini binatangnya herbivora semua, ya kan? Nah sekarang begini maksudnya, penulis kitab suci melihat alam, Ada langit, ada matahari, ada bulan, bintang, kemudian ada bumi. Buminya kelihatan bulat apa datar? Datar. Bapak Ibu pernah melihat bumi bulat? Bohong kalau pernah lihat. Kan nggak ada astronot di sini kan? Yang kelihatan itu bumi datar, ujungnya kelihatan laut kan? Nah, lalu di sana lagi pasti laut, di sana pasti laut. Bumi digambarkan datar, dikelilingi laut. Itu orang dulu melihat alam kayak gitu. Lalu mereka seperti kita tadi melihat alam sampai kepada Tuhan, dan kemudian mereka orang-orang di perjanjian lama percaya semua ini ada karena Tuhan membuatnya, dan semua yang dibuat Tuhan itu baik. Muncul berapa kali kata baik. Jadi kalau membaca bagian ini Bapak Ibu jangan bandingkan dengan ilmu fisika, nggak ketemu. Dan kemudian salah sendiri. Ini bukan buku fisika, ini bukan buku biologi, tapi ini buku iman. Tuhan menyatakan diri lewat Allah, gitu ya. Kemudian penulis kitab suci melihat alamnya kok teratur kayak gini ya. Berarti yang membuat gimana? Kalau alamnya aja teratur kayak gini.
Kalau di rumah Bapak Ibu, itu rumahnya rapi, bersih, tertata semua, orang pasti akan menilai. Itu yang rapi, yang teratur, yang punya rumah. Yang punya rumah kan ya, nomor 1. Kalau alam ini begitu indah, teratur, rapi, nah ini pasti yang membuatnya. Nah, begitu. Nanti akan ketemu nih kalau di dalam teks ini bagaimana cara Tuhan mencipta. Bagaimana cara Tuhan mencipta? Berfirman. Hanya dengan mengucapkan kata yang dikatakan terjadi. Ibu, Bapak pernah lebih berkuasa dari Tuhan apa enggak? Oh, pernah, jangan-jangan. Tuhan harus berkata. Ada di antara kita cukup dengan jari telunjuk semua beres. Kalau hanya dengan mengucapkan kata yang dikatakan terjadi, berarti Tuhan itu bagaimana? Maha kuasa. Dan melihat alam semesta seperti itu tadi, yang dilihat oleh mata penulis, yang dilihat oleh orang Israel zaman dulu, mereka mengatakan, mereka percaya, mereka menangkap pernyataan diri Allah. Allah itu pasti kuasa, maha kuasa, dan kemudian maha bijaksana. Itu ketika Tuhan bicara lewat Allah. Kalau kita memahami yang seperti ini Bapak Ibu, gak akan khawatir membaca teks kitab suci. Ini katanya firman Tuhan yang dipikirkan Tuhan mendikte. Kalau Tuhan mendikte, harusnya ada salah apa enggak? Kalau Tuhan mendikte boleh salah apa enggak? Ya enggak lah. Tapi ini tadi kalau kita melihat dari ilmu biologi ada yang salah apa enggak? Bapak Ibu belajar kosmologi ada yang salah enggak di sini? Salah. Ya sederhana saja. Orang dulu melihat, mereka kemudian mengatakan Allah bicara lewat alam dan kemudian mereka sampai kepada Tuhan. Ini yang sebenarnya terjadi. Semua berasal dari Allah. Allah yang menciptakan itu pasti maha kuasa, maha bijaksana. Nggak usah aneh-aneh. Bapak Ibu, orang mulai berpikir bumi itu bulat itu tahun berapa? Sejak kapan? Ada astronot. Enggak. Bapak Ibu tahu sejarah tentang itu, zaman pelayaran Columbus. Tahun berapa Columbus? Kalau 17 itu Charles Darwin. Kalau Columbus itu berarti 1492. Ketika Columbus mengatakan bumi bulat, orang sudah pada percaya? Belum. Kalau yang datang pertama kali ke mana? Ke Nusantara ini pelaut, pedagang dari mana? Iya, Cina itu masih hitungnya dekat gitu ya. Yang datang pertama kali Portugis dulu. Nah, kemudian sekarang begini, pengetahuan orang di zaman kuno bergantung kepada mata ya. Enggak ada mikroskop, enggak ada teleskop. Apa yang dilihat itu seperti kalau kita melihat pemandangan tadi. Tapi yang menjadi penting adalah jadinya begini. Allah kan menyatakan diri lewat alam, kelihatan di alam itu. Tapi enggak ada yang melihat Tuhan mencipta dulu kayak apa enggak. Kalau orang membaca Kejadian bab 1 sebagai laporan pandangan mata, sudah pasti nggak bisa diterima. Bapak Ibu kemudian mengadu kitab suci dengan buku biologi, dengan buku fisika, pasti kalah. Karena pengetahuan di dalam kitab suci itu tinggalan pengetahuan kuno sebelum Masehi. Nah, kemudian yang berikutnya begini, kalau Tuhan bicara lewat sejarah, tunggu dulu, Bapak Ibu, saya sudah nanya kan ya, pernah diberi makan oleh Tuhan atau belum? Hah? Nggak pernah.
Coba sekarang Bapak Ibu kalau mau makan sembahyang berdoa dulu apa enggak? Berdoanya gimana? Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kenapa Tuhan? Udah kasih makan. Ngasih makan kan? Coba Bapak Ibu ke rumah warung Padang. Doa dulu apa enggak? Doa. Doanya gimana? Sama atau beda? Sama. Yang ngasih makan siapa? Yang nganterin piring siapa? Tapi giliran berdoa bicaranya kepada siapa? Tuhan. Bukan terima kasih kepada Tuhan, ke yang punya. Yang baik sudah bayar. Bayarnya pakai duit siapa? Nah kalau pakai duit saya, kenapa saya terima kasih sama Tuhan? Panjang sekali jawabannya. Padahal pemahamannya sederhana saja. Manusia, orang beriman itu hidup di dua level. Level pertama itu kelihatan, bisa difoto, fotonya bisa diupload, semua bisa lihat. Itu level jasmania. Level rohania cuma kita yang bisa lihat. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyediakan makan. Yang melihat Tuhan menyediakan makan siapa? Loh, enggak ada. Yang menyediakan ya pelayannya. Tapi atas berkat Tuhan jadi itu. Gimana atas berkat itu lebih rumit lagi. Makanya saya mengatakan dua level. Sekarang Bapak Ibu datang ke sini mau belajar kitab suci, itu karena nggak betah di rumah, atau Bapak Ibu merasa terpanggil oleh Tuhan gitu. Bapak Ibu dengar pengumuman, baca pengumuman gitu kan ya. Tapi kemudian kalau pas doa, itu ada yang berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di sini di tempat ini untuk apa? Sejak kapan Tuhan ngumpulin kita? Hanya orang percaya yang punya iman yang tahu ngerasain bagaimana Tuhan. Ya sekarang yang terima sakramen perkawinan, tolong ingat-ingat, pacaran dulu apa enggak? Ya. Tapi lihat ketika dalam sakramen perkawinan, dengar enggak orang mengatakan yang dipersatukan Allah? Itu ngomongin siapa coba? Ngomongin orang lain? Bukan ngomongin yang terima sakramen. Keterlaluan. Saya kenal dengan laki-laki yang kemudian jadi suami saya, ya. Terus terima sakramen. Di sakramen itu saya percaya Tuhan mempersatukan saya dengan laki-laki yang jadi suami saya, gitu kan? Ya. Begitu nggak waktu itu belajar? Yang tahu kalau Tuhan mempersatukan saya dengan laki-laki ini siapa? Memang waktu itu pas dapat mimpi, Tuhan datang lalu mengatakan, calon suamimu, gitu. Ya ada. Tapi sebagai orang yang beriman hidup di level rohani tadi, iman membuat saya mengerti bahwa Tuhan mempersatukan saya. Walaupun waktu itu nggak mikir gitu ya. Waktu itu mikir ini cateringnya bayarnya gimana. Yang lain lagi pakai yang lebih berat ya. Pernah nggak Bapak Ibu ditegur oleh Tuhan? Pernah mendengar orang Katolik mengatakan ditegur oleh Tuhan? Kapan itu terjadi? Untuk nyebutnya apa? Sakit, terus apa lagi? Yang objektif kelihatan bisa difotokan saya sakit. Tapi mulut saya kok bisa mengatakan ini Tuhan menegur saya? Ya kan? Nah itu yang level rohani itu yang Tuhan menegur saya. Level jasmani saya ngerasa sakit. Daripada mengatakan Tuhan menegur saya dengan sakit, saya yang saya alami beda. Disuruh istirahat oleh Tuhan. Waktu itu saya jadi kepala sekolah kursus kitab suci ya, di KPKS di Tebet. Kemudian waktu
harusnya misa pengutusan. Itu beberapa hari sebelumnya saya sakit, cacar. Saya kepala sekolah, ini mau misa pengutusan kayak wisuda gitu. Harusnya kan saya datang. Saya ke dokter. Dokternya mengatakan, saya tanya, boleh nggak saya ikut hadir di acara itu? Dokternya jawabnya, tenang aja. Ya nggak apa-apa kalau kamu tega sama teman-temanmu. Jelas kan jawabannya? Ya di rumah. Berapa itu? 10 apa 12 hari atau 2 minggu saya di rumah. Padahal itu waktu itu rasanya berat sekali karena 2 minggu nggak ngapa-ngapain, padahal tanggung jawab banyak sekali. Lama-kelamaan mikirnya, ini Tuhan nyuruh saya istirahat karena apa? Kenapa saya mengambil simpulan dan berkata seperti itu? Di tahun-tahun itu saya bisa kerja sampai berbulan-bulan tanpa Sabtu, tanpa Minggu. Maksudnya sama semua. Mau hari Sabtu, mau Minggu, non-stop. Enggak, kerja terus. Sehingga lama-lama nggak bisa bedain mana Minggu, mana Senin. Nah itu kan pengalaman yang sederhana saja kan ya. Tapi kemudian sebagai orang yang percaya, saya tahu, saya mengalami, saya merasakan Tuhan menghendaki ini. Orang Israel dulu mengalami yang sama cara berpikirnya. Mereka kalah perang. Kalau mereka kalah perang, mereka akan mengatakan, ini Tuhan menghukum mereka karena mereka berlaku tidak taat kepada Tuhan. Pengalaman paling berat yang dialami oleh orang Israel adalah ketika mereka dikalahkan oleh Babel dan kemudian diangkut ke pembuangan. 70 tahun di pembuangan. Objektif bicara sejarah, gak mungkin mereka menang lawan Babel. Babel itu negara adikuasa di abad ke-6 sebelum Masehi. Israel kerajaan ini kecil sekali. Tapi kekalahan oleh Babel, kemudian pembuangan ke Babel, itu membuat mereka sadar dan mereka mengatakan, ini karena kami, nenek moyang kami enggak berhenti menyembah berhala. Tapi kemudian ketika Babel melemah, Persia kuat di bawah pimpinan Raja Kores. Raja Kores punya pasukan yang kuat mengalahkan Babel. Dan kemudian nanti ini Kores itu yang akan membawa orang-orang Israel umat Allah pulang. Dan mereka mengatakan Tuhan yang membangkitkan Kores untuk membawa umatnya pulang. Peristiwa sejarah, dan di dalam peristiwa sejarah itu mereka melihat karya Tuhan. Sekarang Bapak Ibu boleh periksa Yesaya bab 45. Yesaya Yesaya 45. Yesaya 45. Sudah? Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya ia menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang pintu.
3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Allah Israel. Ini Kores menang perang karena dia memang hebat. Tapi kemudian Nabi Yesaya mengatakan Kores itu menang karena Yahweh Allah Israel yang menggerakkan, yang memberinya kemenangan. Bapak Ibu boleh cari di buku sejarah, bisa cari raja namanya Cyrus atau Kores. Ini raja dari Persia, sekarang Iran. Kalau dia menang perang, wah ini yang dikatakan ya Tuhan yang memberi mereka, memberi dia kemenangan. Sekarang buka kitab Ezra bab 1. Nah, kita buka kitab-kitab yang enggak dibuka ya. Nggak apa-apa, nanti lama-lama banyak kok yang dibuka. Ezra bab 1 ayat 1 sampai 4. Sini. Kores itu mengizinkan orang-orang Yahudi dan semua orang yang dibuang ke Babel pulang ke negerinya. Syaratnya cuma satu, kamu tunduk kepada Persia. Sudah begitu. Sudah ketemu Ezra bab 1? Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Lihat, beginilah perintah Kores raja Persia. Ini ya, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Guru besar semua itu. Kalau dalam bahasa Ibrani Yahweh, Allah semesta langit. Jelas di sini, tapi bentuknya beda dengan yang di saya tadi. Peristiwa sejarahnya Kores kuat mengalahkan Babel. Itu yang dilihat di sejarah. Orang Yahudi mengatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Kores. Kores memberi izin kepada orang Yahudi pulang. Kores disebut penyelamat bagi Israel. Wah, ini contohnya yang besar ya. Contoh yang kecil. Silakan membuka 1 Samuel. Udah makin lama makin cepat buka Alkitabnya. Bab 26. Samuel. Lihat dulu yang sudah nemu, tolong lihat ayat 1 dan 2. Samuel bab 26 1 ayat 1 dan 2. Saul dan anak buahnya kemana? Ke gurun ya? Ke gurun. Bapak Ibu tolong bayangkan, Bapak Ibu 3 jam aja gitu, tapi jogging, tapi di gurun. Itu malamnya kalau tidur akan seperti apa? Nyenyak sekali. Ini Saul dan para prajuritnya mengejar Daud ke padang gurun. Malamnya tidur. Dan kalau begini, Bapak Ibu di Timur Tengah, di Israel gitu ya, itu kalau kita malam-malam di gurun itu gelapnya bisa pekat sekali ya. Jarak sampai 1 meter kita nggak bisa lihat orang.
Jarak semeter aja udah nggak kelihatan. Nah, mereka tidur. Siang ngejar-ngejar Daud di gurun, malamnya tidur. Jelas nyenyak kan tidurnya. Coba lihat sekarang ayat 12. Yang membuat mereka tidur siapa? Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngantuk, kalau ada yang ketiduran, perhatikan, jangan-jangan. Nah sekarang begini, yang kelihatan mereka kecapean, kelelahan dan tidurnya nyenyak. Daud dan temannya mendekati. Di sini ditulis mereka tidur nyenyak karena Tuhan membuat mereka tertidur. Ini bahasa kitab suci. Bahasa yang menunjukkan, menyatakan begini, dalam peristiwa itu Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Bapak Ibu juga melakukan itu. Tadi saya menyebut contoh ketika kita berdoa, terima kasih Tuhan Kau sudah mengumpulkan kami. Gimana Tuhan mengumpulkan? Dibuat lebih konkret. Tuhan mengirim malaikat ke rumah Bapak Ibu dan kemudian mengingatkan, ini hari Rabu. Ini malaikatnya. Ya begitu bahasa kitab suci. Sehingga kembali lagi ya, kalau kita mendengar kata Tuhan berfirman, maka yang harus diingat, Tuhan menyatakan diri lewat alam, lewat peristiwa. Orang Israel menangkap pernyataan diri Allah itu lalu menulisnya. Dan ketika menulis, mereka menggunakan macam-macam jenis sastra yang sudah kita lihat panjang lebar itu. Bagaimana dengan Injil? Sama. Apakah Injil itu rekaman dari pembicaraan Tuhan Yesus? Bukan. Kalau rekaman berarti ada itu tadi ya, ada yang berbeda satu sama lain tadi. Jadi kalau Injil, Tuhan Yesus bekerja, menyembuhkan, lalu Tuhan Yesus mengajar, gitu kan? Para rasul pada bawa catatan enggak? Enggak. Mereka melihat yang dilakukan Yesus, mereka mendengar yang diajarkan Yesus. Yesus kemudian meninggalkan dunia ini, para rasul pergi memberitakan. Yang nomor satu diberitakan oleh para murid apa? Amati Bapak Ibu di dalam keempat Injil, yang paling mencolok makan banyak tempat itu kisah sengsara. Yang dibicarakan awal bukan Yesus lahir, tapi Yesus yang mati, tapi kemudian hidup lagi. Itu yang diomongkan. Yang percaya kepada Yesus akan hidup selamanya. Oh itu pembicaraan awal begitu. Ada yang percaya? Ada, terus dibaptis. Jadi kelompok. Para rasul mengajari mereka bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada Yesus. Mereka mengingat Tuhan Yesus dulu pernah bilang begini. Tuhan Yesus pernah bilang begini. Ya, ajaran para rasul itu kemudian dikumpulkan di memori dulu, dan habis itu makin banyak yang diajarkan para rasul berdasarkan ajaran Yesus. Tapi ketika itu lama-kelamaan kan yang diomongkan para rasul banyak, umat perlu pegangan, muncullah orang-orang yang menulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu masih ada, tapi nggak usah diomongin. Ada 4 yang menulis. Menulisnya berdasarkan apa? Yang didengar dari para rasul. Ya, ketika berbicara, mereka memperhatikan siapa yang diajak bicara. Maksudnya begini, Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius bab 5. Matius bab 5. Bapak Ibu sudah ketemu? Tolong cari kalimat yang mengatakan kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kau juga kepadanya pipi kirimu.
Ayat berapa? 38. Sekarang begini. Perhatikan kata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Tahu sebelah. Yang punya Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kutipan dari Taurat, dari Keluaran, dari Imamat. Yang pernah dengar itu siapa jadi? Yang punya Taurat kan? Siapa? Yang punya Taurat, yang baca Taurat, orang Yahudi. Sehingga kita bisa mengatakan Injil Matius pasti ditulis untuk para pengikut Yesus yang berasal dari kalangan Yahudi. Kalau pengikut Yesus itu adanya di Roma, nggak bisa mengatakan kamu telah mendengar firman mata ganti mata. Nggak pernah. Bukan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Lukas, kutipan-kutipan perjanjian lama hampir semuanya dihilangkan sama Lukas. Bapak Ibu cari, kamu telah mendengar firman di Lukas, nggak akan ketemu. Kenapa? Lukas ditulis untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, begitu memahami kitab suci berisi firman. Bagaimana membacanya? Nanti Bapak Ibu akan ketemu di Injil Lukas untuk contoh ya, untuk biar pulang nggak pusing. Ya, tapi yang begini harus diomongin dulu, karena kalau enggak nanti salah paham dan terus menerus salah pahamnya. Nah, Yesus kalau di Injil Lukas, Bapak Ibu tahu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati kan? Dan untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Terus Yesus menjawab, sesamamu adalah gitu. Enggak. Yesus langsung mengatakan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan seterusnya. Nah, kita akan melihat nanti cara membaca kitab suci dan gini, khusus dulu belajar yang berupa cerita ya, supaya gampang. Untuk contoh, Bapak Ibu baca ini 2 Samuel bab 11 dan 12. Biar seru. 1 Samuel bab 11 dan 12. 2 Samuel bab 11 dan 12. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu baca juga ini perumpamaan tentang perumpamaan. Orang Samaria yang murah hati tadi bab 10, Lukas bab 10. Lalu bab 15. Lukas bab 10 cari orang Samaria, dan Lukas bab 15 cari baca semua aja deh. Ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, ada anak yang hilang. Minta maaf, jadinya nggak ada tanya jawab lagi. Ini pun sudah lewat jam 9. Nanti, yang kali ini mungkin gini, Bapak Ibu perlu mencerna yang saya omongkan. Tapi nggak usah khawatir, sekali lagi. Jangan pernah merasa kecil hati, kitab suci kok kayak gini. Saya nggak harus bicara tentang kepercayaan orang lain ya. Nanti kalau saya bicara tentang kepercayaan orang lain, Bapak Ibu akan melihat ada yang lebih nggak nyaman lagi kalau didengarkan. Ya, tapi nanti habis ini, yang ini Bapak Ibu perlu cerna dulu. Tapi untuk pertemuan berikut nggak akan gampang saja. Beneran gampang. Terima kasih. Selamat malam. Kolekte pada malam hari ini terkumpul 181.000 rupiah. Terima kasih. Lalu untuk minggu depan kita masih ada 4 pertemuan lagi. Ada
Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan kita tutup dengan doa. Ustaz. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami pada malam hari ini dengan keadaan sehat selamat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan keadaan sehat selamat. Bapa, berkatilah juga istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi Engkau bangunkan kami